Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minina aw wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anzuzu fanzuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahu Tirmidzi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza marartum bi riyadil jannati farta'u qalu wa ma riyadul jannah qala khilaquz dzikr. Wa aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahul Muslim wa majtama'a qaumun fi baitin fi buyutillah aw min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaika wa dzakarahumullaha fi man indah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati dan kami banggakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Gurunda Syekh Profesor Dr. Haji Didin Habiduddin MS, jazakumullahu khairan ala ilmik. Terima kasih atas kehadiran dan juga motivasi bagi kami yang masih belajar ini untuk terus bersemangat dalam bagaimana memberikan kemanfaatan dan juga lil izzil Islam wal muslimin. Kemudian yang kedua tentu saja kepada Bapak Dr. Agus Siswanto sebagai moderator yang mestinya juga adalah founder dari HRD Syariah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kemudian juga Bapak Dr. Fahri, terima kasih, dan juga MC kita Mas Bagus, seluruh HRD Syariah serta Ibu dan Bapak sekalian, ikhwas sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita. Saya diberikan amanah sedikit terkait dengan bagaimana sebenarnya ya HRD Syariah for pesantren. Saya awali dengan bagaimana teori dan implementasi dari HR atau HRD di pesantren. Mudah-mudahan tadi sambutan yang sangat luar biasa sekali, insya Allah nanti akan ditranslate dan menjadi kata pengantar dari buku yang insya Allah akan segera terbit, yaitu HRD Syariah for pesantren. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Profesor Dr. Din Habiduddin. Kemudian saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bagaimana ini adalah salah satu raudhah min riyadil jannah. Saya yakin semuanya sudah paham itu. Kemudian juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan halaqatuz dzikr, yaitu halaqah satu tempat di mana kita diberikan ilmu oleh guru-guru kita. Insyaallah taala ini menjadi bekal kita untuk bisa mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam Islamic Studies dan juga keilmuan yang lainnya. Background dari hal ini atau pesantren atau HRD Syariah for pesantren adalah terkait dengan, pertama saya akan bicara sedikit tentang eksistensi dari pesantren di Indonesia ya. Tentu saja aturan terakhir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren ini mengukuhkan bagaimana kedudukan pesantren.
Ya, sebelumnya tentu saja kita sudah sering mendengar Undang-Undang Dasar tahun 1945 di pasal 20, 21, 28C, 28B, 29 dan 31 di mana seluruh warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dan ini menjadi sebuah fakta bahwasannya pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan yang memang sudah kukuh sejak awal hadirnya Islam di Indonesia, dan hingga tahun 2021 jumlahnya ini saya ambil dari Emis Kemenag yaitu 30.495 dengan Jawa Barat menguasai provinsi paling banyak yaitu 9.310 pesantren. Ini tentu bukan sesuatu hal yang biasa, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau kita betul-betul berdayakan, itu akan menjadi satu kekuatan ya dalam bidang manajemen, di bidang ekonomi, kemudian juga bisnis dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat ya berdasarkan juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 di pasal kelima dan juga ayat pertama ini berbicara tentang tipe dari pondok pesantren, yaitu pesantren salafiyah dan pesantren mu'alimin atau pesantren modern. Nah, kenapa saya berbicara ini? Karena akan bicara tentang bagaimana sentuhan dari manajemen. Ya, saya baca tahun 2004 bukunya Prof. Didin itu sangat luar biasa sekali bagaimana Islamic Management ataupun manajemen syariah itu sebenarnya memang harus berkembang gitu, dan ini mudah-mudahan menjadi setitik kontribusi kami di HRD Syariah ya, bukan hanya pesantren mu'alimin ataupun pesantren modern tapi juga pesantren salafiyah. Nah, problematika berdasarkan beberapa paper, beberapa jurnal, riset, skripsi, tesis dan disertasi, ternyata di sini munculnya pesantren ya ternyata dibayang-bayangi di Western sana dengan dikotomi ilmu agama dan umum. Ya, ini rahimahullah Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang kemarin baru meninggal dunia rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang layak dan derajat yang tinggi di sisinya, adalah satu tokoh yang menolak ya, yang sangat konsisten untuk menghilangkan adanya dikotomi ini. Ya, tetapi tadi pesantren muncul, tetapi di luar sana, di luar pesantren, dikotomi ini semakin kokoh sehingga kemudian memunculkan ya perkembangan dari sekolah umum. Ya, nah kita tahu sekolah umum memberikan 2 jam, 3 jam dari mata pelajaran agama. Ya, di beberapa negara sekuler, alhamdulillah ada peserta kita dari Singapura, ya tidak mengajarkan sama sekali agama di sekolah negara. Nah, tapi kemudian respon dari adanya sekolah umum ini memunculkan adanya pesantren modern. Ya, di awal memang banyak kontroversi. Apa yang disebut modern? Apakah memakai dasi? Ya, apakah kurikulumnya mengambil dari ilmu-ilmu umum? Wah, saya jangan sampai salah juga nih, ini ilmu umum, ilmu agama, padahal ilmu qauliyah dan ilmu kauniyah. Ya, jadi ini satu hal yang perlu kita diskusikan juga. Nah, kemudian pesantren salafiyah, tadi muncul pesantren modern, pesantren salafiyah yang memiliki karakter kuat nih gitu ya. Tetapi kemudian faktanya saya beberapa riset di Garut, di Tasik ya, di wilayah Jabar itu mengalami kemerosotan tajam. Demikian juga saya juga di Bogor Barat ya, ternyata ya perlahan tapi pasti gitu ya, perlahan tapi pasti, atau dalam artinya itu semakin berkurang. Ini kenapa ini ya? Banyak faktor, nanti kita akan lihat ya. Nah, kemudian salah satu yang menjadi permasalahan terkait dengan ini, ingin melanjutkan bagaimana perjuangan dari Gurunda Kiram, yaitu manajemen syariah dalam konteks manajemen pesantren. Sudah banyak ketika bicara tentang manajemen pesantren itu sudah cukup banyak gitu. Tetapi yang kemudian konteks lillahi ta'ala yang kadang oleh sebagian orang itu dipandang agak remeh atau sebelah mata, padahal justru memang ini karakter dari manajemen pesantren, yaitu lillahi ta'ala. Mungkin kita hanya perlu sedikit rethinking ataupun reaktualisasi dari lillahi ta'ala. Nah, tentu saja kita hari ini berbicara tentang konteksnya adalah manajemen HRD or Human Resource Development.
Nah, ketika berbicara tentang pesantren sekilas ini mengambil juga dari Arkanul Ma'had, tentu saja di sana ada kiai, ada ajengan, ada ustadz, ada santri mukim, ada asrama atau kobong, ada masjid dan sistem pendidikan di Rosa Islamiyah atau kitab kuning. Nah, untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya nanti pengembangan dari HRD Syariah untuk pesantren. Nah, tadi Gurunda sudah menyampaikan tentang fungsi dari pesantren. Ya, tentu saja yang pertama adalah lembaga pendidikan Islam atau lembaga pendidikan bukan berbasis ya memang syariah atau Islam gitu ya, jelas sekali. Kemudian yang kedua juga adalah sebagai lembaga dakwah tentu saja. Minimal adalah dakwah untuk pesantren atau untuk santri, kemudian untuk masyarakat di sekitarnya dan juga untuk dunia tentu saja. Nah, kalau dalam konteks Islamic Economic and Business tentu saja di sana ada pemberdayaan, empowering. Nah, ketika bicara tentang pesantren juga ini sebagai sebuah pondasi, ini saya ingin menguatkan bahwasanya eksistensi dari pesantren itu sudah tidak diragukan lagi sebagai lembaga pendidikan yang mungkin nanti akan ada sentuhan riset dan publikasi, kemudian juga lembaga dakwah ini sudah pasti ya, kemudian juga lembaga pemberdayaan ekonomi ya dalam bentuk pemberdayaan santri dan warga, ini sepertinya harus ditopang oleh apa yang disebut dengan manajemen pondok pesantren. Ini sudah banyak dibahas ya, tetapi dari rangkuman ini semuanya itu adalah pesantren harus mengadakan perubahan khususnya dalam masalah organisasi dan manajemen. Ini satu konklusi atau satu rekomendasi yang saya ambil dari sebuah jurnal gitu ya. Tentu saja ini ya debatable, boleh saja perubahan tentu saja yang perubahan yang lebih baik tentu saja, bukan hanya dari sisi planning, organizing, actionnya, kemudian juga controllingnya, ada evaluationnya, dan yang paling penting adalah ada developmentnya, how to develop our ma'had tentu saja. Nah, dari manajemen pondok pesantren ini kemudian kita mengarah kepada salah satu teori tentang bagaimana kunci sukses, key success dari sebuah organisasi. Ya, tentu saja bicara tentang finance. Ya, ini tidak bisa tidak bisa ditawar-tawar karena zaman itu semakin berubah atau zaman berubah sehingga taghayyurul fatwa atau taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmina wal amkina wan niyah wal awaid. Sehingga ini terutama nanti di pondok pesantren modern yang finance ini menjadi bagian, bahkan yang terbersih dalam pikiran saya itu ke depan akan ada buku pesantren finance ya, atau keuangan pesantren. Ada mahasiswa saya juga kebetulan juga alumni dari pasca sarjananya Ibnu Khaldun juga dari Sukabumi, itu menulis tentang bagaimana manajemen keuangan di pesantren modern. Jadi pesantren finance nanti tinggal mungkin perlu riset lebih mendalam untuk mengembangkannya. Nah, kemudian juga service excellence ini tentu menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana santri ya, banyak sekali riset tentang bagaimana kepuasan santri, kepuasan orang tua santri atau wali ya, kemudian juga orang-orang di sekitarnya, finance, service excellence, dan juga nanti ada beberapa yang lainnya menjadi satu lingkaran besar, yaitu manajemen SDM ya, kiai ya, kemudian ustadz, ini kiai, ajengan, mama, tuan guru dan sebagainya ya. Kemudian ustadz ini adalah lebih kepada guru atau pengajar ya, tentu saja kiai ya nomor satu gitu ya. Kemudian juga ustadz itu adalah guru, pokoknya yang terlibat di situ ya, termasuk juga nanti adalah tenaga kependidikan dan santri. Sehingga kalau ibu dan bapak sekalian, ikhwah sekalian, ketika mau bertanya ini HRD Syariah ini untuk apa? Ya, maka jawabannya adalah untuk how to manage ya, bagaimana sumber daya manusia ataupun human capital yang berlandaskan syariah tentu saja, kemudian dikelola untuk memberikan services excellent atau service excellent, layanan yang baik ya, tentu saja untuk kiai, untuk ustadz, dan juga untuk santri serta masyarakat yang lainnya ya, yang akan nanti ditopang oleh
finance. Kenapa bicara tentang finance? Karena kita nanti mengenal ada namanya Islamic Reward Management. Ya, ini alhamdulillah HRD Syariah diberikan kepercayaan untuk mengkonsultani ya beberapa pesantren di wilayah Karawang. Jadi melihat bagaimana sebenarnya sistem Islamic Compensation and Benefit, sistem penggajian benefit untuk guru, karyawan dan juga tenaga yang lainnya yang terlibat di di pesantren itu sendiri. Baik, Ibu dan Bapak sekalian. Nah, ketika bicara tentang manajemen SDM di pesantren, ya we talk about the recruitment and selection, kemudian juga compensation and benefit, kemudian juga training and development, kemudian industrial relation, kemudian juga corporate culture dan juga leadership. Wah, ini di buku-buku sudah banyak sekali, tetapi yang spesifik untuk mengelola how to manage our human capital ini ya Tahadus Binikmah ya. HRD Syariah ini terbit pertama tahun 2014 ya. Kemudian dari mulai 2012 sebenarnya, kemudian 2020 terbit untuk edisi yang kedua dengan banyak sekali perbaikan-perbaikan sehingga mudah-mudahan memberikan kontribusi not only theories ya but is a practice ya, seperti logo dan juga tagline kami di HRD Syariah adalah from practice or best practice to mardotillah. Nah, ketika bicara tentang HRD Syariah for pesantren, ini berbicara tentang bagaimana framework dari bisnis itu adalah mardotillah, kemudian yang paling penting adalah religious spirituality ya, bagaimana akidah tauhid itu menjadi pokok utama atau menjadi fundamen, menjadi pondasi dalam rancang bangun pilar-pilar dari recruitment and selection, training and development, performance management, compensation and benefit, industrial relation, yang nanti terpayungi oleh tentu saja Islamic leadership, yaitu the super leader, super manager, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini teori dari HRD Syariah for pesantren. Jadi kita berbicara bukan hanya tentang rekrutmen, tapi di sana ada nilai-nilai syariah yang harus dikembangkan, yang harus kita betul-betul menjadi pertimbangan. Ya, jadi religious spirituality ya dalam konteks norma akidah syariah dan juga muamalah ini menjadi satu panduan yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, ini secara sekilas, waktu saya tinggal 2 menit lagi ya. Jadi ketika bicara tentang praktek HRD Syariah di pesantren, itu pertama bicara tentang Islamic Recruitment and Selection. Ya, bagaimana manajer HRD ataupun bagian kepala bidang kepegawaian itu ketika melakukan rekrutmen, melakukan selection itu juga based from syariah. Ya, dalam makna bukan hanya yang dites itu bukan hanya skill, soft skill, hard skill ya, tetapi juga bagaimana pemahaman dinnya, sehingga nanti kita mengenal ada yang disebut dengan takziah atau disebut dengan tazkiyah dari tokoh, baik itu DKM, baik itu nanti RT, kepala desa dan juga tokoh agama. Termasuk juga kita memiliki ada seleksi syariah ya, bukan hanya tadi skill saja. Kenapa? Karena orang mampu banyak memiliki skill, memiliki kemampuan, tetapi merujuk tadi kepada perkataan dari beliau Prof Didin bahwa adab ya, etika atau akhlak ini menjadi hal yang sangat penting, dan bukan hanya ketika selection ya, bukan hanya ketika rekrutmen, nanti ketika melakukan pengukuran kinerja karyawan ya, ada kinerja, maka syariah ataupun tadi adab dan akhlak Islam itu dia tidak bisa dipisahkan menjadi bagian komponen dalam penilaian kinerja seorang staf. Nah, kemudian juga ketika bicara tentang industrial relation, ini mungkin seperti ini perlu dirubah nih, bukan industrial relation ya, karena kesannya nanti pesantren jadi industri, bukan. Tetapi dalam konteks bagaimana wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
Kemudian juga nanti konteks kerjanya adalah fastabiqul khairat ya. Nah, kemudian yang penting yang sedang kita kembangkan di sini juga adalah Islamic Reward Management ya, bagaimana tadi konsep misalnya dari sisi penggajian ya. Kebetulan tahadus binikmah alhamdulillah wa masyafa'al, saya dari tahun 92 atau 94 itu memang sudah tinggal di pesantren gitu ya, sampai ke Sulawesi Selatan pun sempat juga di pesantren sana juga. Jadi lebih kurang anak saya lahir di pesantren, sekarang usianya sudah 24 tahun, berarti ya 20 tahun lebih saya tinggal di pesantren. Sehingga ketika bicara tentang reward, salary, fee ya, ini menjadi satu hal yang harusnya menguatkan tadi konteks lillahi ta'ala itu tidak bisa dihilangkan gitu ya. Sehingga kemudian Islamic Reward Management basicnya adalah bagaimana dikatakan Nabi SAW itu u'tul ajiro ajrohu qabla ayyashika wuruqahu ya, berikanlah gaji seorang pekerja itu sebelum kering keringatnya, dan juga la tadlimuna wala tudlamun. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis yang berbicara tentang bagaimana norma etika syariah yang terkait dengan hubungan akad, kontrak dan seterusnya. Hadir yang berbahagia. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Pak Dr. Fahri akan memberikan juga terkait dengan bagaimana sebenarnya praktis ya HRD Syariah for Pesantren. Tetapi kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah terkait dengan HRD Syariah for Pesantren ini menjadi satu arus baru untuk menjadikan pesantren yang memiliki eksistensi yang kokoh, kemudian dengan sentuhan manajemen yang berbasis syariah juga, mudah-mudahan memberikan layanan yang baik kepada santri, kemudian juga hubungan ta'awun yang baik dengan asatidzah ya, sehingga kemudian akan tercapai apa yang menjadi tujuan dari umat Islam, dari Islamic Institution, yaitu mardhatillah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.